Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut. Untuk malam ini kita ada klien dari Singapura, yaitu klien dengan nomor 9979 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 9979. Di sini ada terawangan badan. Ya, yang pertama untuk terawangan badan ini kita mulai dari energi dulu. Energi seseorang dapat dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang terkena sakit ya, ataupun gangguan baik yang sifatnya medis maupun non medis. Nah, ini patut dicurigai ya, layak untuk diperhatikan. Kenapa? Karena 2022 ini seringkali orang itu merasa dirinya kena santet, kena guna-guna, kemudian ketempelan ya, kena pengaruh sihir, kena pengaruh magic yang negatif ya, sehingga dia merasa sakit, merasa sulit rezeki, merasa sulit jodoh. Nah, kemudian kesulitan-kesulitan yang dia alami dihubungkan dengan apakah saya sedang terkena magic atau sedang terkena guna-guna atau tidak. Nah, kekhawatiran seperti ini yang kemudian karena magic ini kan sulit ya untuk dideteksi kalau kita tidak bertemu dengan seorang praktisi yang pas begitu ya, sehingga seringkali kalau kita mengalami sesuatu kemudian ke praktisi yang asal aja kemudian dibilang, oh iya ini kena santet, untuk pengobatan ongkosnya sekian. Oh iya ini kena guna-guna, untuk penyembuhan ongkosnya sekian. Oh iya masalah ini sesungguhnya ada kiriman, kalau untuk ingin keselamatan kena biaya sekian. Nah, itulah yang kemudian tuh membuat stigma praktisi supernatural itu menjadi buruk, dan semakin membuat ya masyarakat itu enggan gitu bertanya ke yang membidangi ketika ada suatu masalah. Karena masalah itu ada tiga macam. Satu, masalah medis ya, sakit medis, masalah medis ya, yang ahli dokter ya. Masalah medis yang ahli dokter, batuk, pilek, demam, fever ya, kecelakaan, patah tulang, sobek ya, ataupun kena benda tajam, kena sayatan, keselio. Nah, itu dokter larinya karena medis. Yang kedua, masalah psikologis, stres, depresi ya, kemudian apalagi autism, kemudian apalagi penyakit gangguan kepribadian dan seterusnya. Nah, itu pakarnya psikolog ya, psikolog. Tanya ke dokter, dokter juga nggak paham, tanyanya ke psikolog ya. Kemudian yang ketiga, masalah magic ya, guna-guna, santet, ketempelan, kena aura negatif, kena energi negatif. Nah, itu yang paham praktisi supranatural. Jadi masing-masing dari kami itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada kalanya kita nggak paham, kita merasa tengkuk kita sakit ya, tengkuk kita sakit, tanya ke dokter, dicek sama dokter, oh ini asam uratnya normal, kolesterol normal, lalu mengira itu guna-guna, lari ke praktisi supranatural, dibilang, oh ini kena santet, untuk pengobatan harus sekian juta, harus sekian juta. Wah, itu yang akhirnya membuat orang itu takut. Padahal masalahnya hanya posisi tidur, salah posisi tidur dan kecapean, stres di kantor, banyak pekerjaan di kantor, banyak masalah. Kalau larinya ke psikolog, di terapi, selesai. Jadi itu loh ya, perlu ya the right man at the right problem ya. Jadi pria yang tepat untuk mengatasi masalah yang tepat juga gitu. Nah, untuk klien nomor 9979 ya, di sini ketika Mbak Wira periksa sebetulnya tidak ada gangguan magic. Mbak Wira rasakan untuk energinya stabil, meskipun tidak kuat tapi stabil. Kalau orang kena gangguan magic itu ditandai dengan energi tubuhnya itu rendah, atau kalau nggak gitu tidak stabil ya. Di sini energinya stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa memang klien nomor 9979 ya, ini dia tidak sedang terkena guna-guna. Kemudian ada pertanyaan nih di sini, kawan saya ini susah jodoh ya, apakah ada kendala dalam hal magic? Sesungguhnya tidak ya. Sejauh yang Mbak Wira amati, tidak ada masalah dalam magic, melainkan ada masalah dalam kepribadian ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Solusinya satu, banyak bergaul, banyak membaca. Kenapa? Karena dengan kita banyak bergaul ya, salah satu yang kita gauli itu tadi bisa berpeluang menjadi pasangan kita. Banyak bergaul. Kalau Anda hanya bergaul dengan laki-laki aja, ya nggak akan dapat jodoh ya. Karena jodoh itu memang benar kuasa Tuhan, tapi kita wajib menjemputnya, wajib mengusahakannya. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya.
Anda pengen jodoh, ya bergaullah dengan orang lain, bergaullah, mencari teman, mencari kawan, bergaul ya. Jadi perluas pergaulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak membaca, banyak mendengar. Dengan banyak membaca dan mendengar, wawasan Anda akan berkembang, pola pikir Anda akan berubah, gaya Anda berkomunikasi akan berubah. Ketika Anda bertemu dengan wanita yang menarik, kemudian Anda diajak ngobrol nyaman, nyambung gitu ya, wawasan Anda luas. Nah, itu akan lebih mempermudah ketika Anda ingin mencari jodoh. Karena seringkali orang itu tidak mencari orang yang tampan. Seringkali wanita itu mencari orang yang nyaman. Ya, nyaman diajak ngobrol nyambung, diajak bercanda enak, diajak diskusi nyaman. Nah, itulah yang kemudian membuat wanita itu tertarik. Jadi banyak membaca supaya apa, wawasan Anda berkembang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, cobalah untuk ya memperbaiki karakter diri, build up, skill up. Merubah karakter diri memang sulit, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Sulit tapi bukanlah suatu hal yang impossible, ya. Menjadi pria yang baik, yang sabar, ramah, murah senyum, ya, itu akan membuat lawan jenis itu tertarik. Di sini kalau Mbak Wira lihat dari aura Anda adalah orang yang keras. Nah, itulah yang kemudian membuat wanita itu takut atau ragu-ragu ketika mulai mendekat ke diri Anda. Ya, jadi cobalah untuk belajar ya karakter. Coba lihat kalau di Indonesia itu ada Golden Wish Mario Teguh. Lihat itu bagaimana dia gestur tubuhnya, cara berkomunikasinya, cara dia tersenyum. Itu menarik bagi lawan jenis. Ya, Anda tirukan perilaku ataupun kebiasaan seperti itu, gestur yang seperti itu akan membuat lawan jenis itu tertarik. Jadi bukan hanya sekedar jodoh itu masalah Tuhan, tapi kita perlu mengupayakan, perlu berjuang, perlu berusaha juga untuk menjemput jodoh itu agar yang jauh mendekat, ketika dekat jangan sampai lolos gitu loh. Caranya bukan dengan diancam atau diikat dengan pelet, melainkan caranya dengan menjalin hubungan sosial yang baik, ya. Itu yang bisa Mbak Wira sarankan untuk masalah jodoh, ya. Jadi kalau masalah energi, guna-guna hal yang negatif tidak ada, insya Allah tidak ada. Ya, Anda hanya perlu mempoles diri, ya, sedikit memoles diri menjadi 100% pria gitu, 100% man gitu kan, supaya Anda lebih kelihatan gagah, jantan, maco, dan ada sifat mengayomi atau melindungi, ya, sehingga lawan jenis itu akan tertarik untuk menjadi pasangan Anda. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa tutup dengan doa. Kenapa? Karena manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Manusia punya rencana, Tuhan punya rencana. Yang terjadi bukanlah rencana manusia, melainkan yang terjadi adalah rencana Tuhan. Yang paling indah adalah kita menyamakan frekuensi kita, menyamakan rencana kita dengan rencananya Tuhan, sehingga apapun yang kita rencanakan akan terjadi, karena itu juga merupakan rencana Tuhan. Ya, itu doa. Caranya doa. Usaha, lalu tutup dengan doa. Usaha, lalu tutup dengan bermunajat kepada Tuhan. Ikhtiar, lalu tutup dengan tawakal. Itu yang tepat, ya, gitu ya. Oke, itu untuk energi. Jadi tidak rendah sesungguhnya, hanya perlu perubahan karakter aja supaya lebih menarik di depan lawan jenis. Ini andai kata kok Mbak Wira ini seorang wanita, saya pun melihat Anda takut. Ya, saya pun melihat Anda juga ragu-ragu. Kenapa? Karena memang perlu untuk lebih banyak senyum, ya, supaya orang lain itu nyaman ya untuk berada di dekat Anda. Ya, itu. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang energinya tinggi, ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, yang menempa diri olah rasa, ya, tirakat dengan berbagai macam bentuk tempat diri seperti meditasi, puasa, wirid, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Di sini Mbak Wira tidak menemukan itu, ya, pada diri Anda. Jadi Mbak Wira tidak menemukan adanya energi-energi keilmuan, ya, yang membuat energi Anda lebih tinggi daripada manusia normal pada umumnya, ya. Kemudian yang ketiga itu orang-orang dengan energi yang biasa. Nah, Anda masuk kategori ini. Walaupun Anda memiliki aura yang merah, semangat juang yang tinggi, tapi aura Anda masuk
energi Anda masuk dalam kategori energinya orang biasa ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, andai kata yang di rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di bawah 80, di atas 80, maka Anda kisaran antara 60 sampai 80, kira-kira ada di level 74 ya. Memang Anda merupakan orang yang solar plexusnya aktif ya, semangat dan daya juangnya tinggi, tapi overpower itu membuat orang lain tuh merasa terintimidasi. Nah, ini kelemahan diri Anda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa kelemahan kita sehingga kita bisa menyikapinya dengan baik, mencarikan solusi sehingga orang tidak merasa terintimidasi dan takut ya. Dengan kita itu tetap merasa nyaman, baik dan humble kayak gitu. Yang kedua, kita bicara aura ya. Aura Anda dominan adalah merah ya. Mbak Wira merasakan karakter yang kuat dari diri Anda, pola pikir yang kuat, prinsip yang kuat, semangat yang kuat, semuanya serba kuat ya. Jadi Anda memiliki mental yang kuat, oleh karenanya ini memang mental dari seorang pria alfa ya. Pria alfa itu pria yang dominan ya, mendominasi atau memimpin suatu kelompok. Memang karakternya seperti ini, dan memang tidak banyak wanita-wanita yang bisa menjadi pendamping pria alfa. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah karakter kita harus kita rubah ketika kita sedang memimpin suatu forum dengan ketika kita dekat dengan wanita yang harus berbeda ya. Banyak orang mengira Mbak Wira memiliki karakter yang keras, kuat, galak ya, tukang memblokir orang, salah ngomong sedikit diblokir gitu kan. Itu adalah karakter yang Mbak Wira munculkan ketika memimpin orang lain, tapi di depan wanita Mbak Wira tidak bersikap demikian. Sikap keras, kasar, dan tegas itu berbeda, berkurang jauh. Kenapa? Karena wanita tidak bisa ya untuk dikasari. Wanita itu ibarat tulang yang bengkok. Kalau kita kasar ya patah tulang itu gitu loh. Jadi kita harus ngomong dengan lemah lembut, dengan baik, dengan ramah, senyum, kita memanjakan mereka, itu baru wanita itu akan kena gitu loh. Tapi kalau Mbak Wira tetap seperti sikap Mbak Wira kepada wanita ketika Mbak Wira melayani klien laki-laki yang lunjak semua, karena klien laki-laki ini Mbak Wira tahu ya, 80% orang yang datang kepada Mbak Wira adalah orang yang datang dengan masalah kerezekian, masalah asmara, masalah sulit jodoh, masalah penyakit, kesehatan dan sebagainya ya, kena santet, warungnya sepi, usahanya bangkrut, bisnisnya macet dan sebagainya. Itu ya 80% yang datang ke Mbak Wira adalah orang-orang yang seperti itu. Sehingga Mbak Wira harus keras dan tegas. Untuk apa? Untuk membimbing mereka supaya mereka bisa keluar dari masalah itu gitu loh. Jadi kita bisa menempatkan sikap kita ya pada situasi yang berbeda, maka juga harus mengambil perilaku yang berbeda juga, menunjukkan karakter yang berbeda juga. Keras boleh tapi pada tempatnya, lembut boleh tapi pada situasi yang sesuai, kayak gitu ya. Jadi bagus pada diri Anda ini penuh dengan semangat, penuh dengan energi, tidak mudah lelah ya, kemudian staminanya oke, kemudian kalau punya keinginan akan dikejar sampai dapat ya. Kalau sudah punya prinsip keyakinan, maka tidak mudah goyah itu diri Anda. Tapi akibatnya ya, side effect dari itu semua adalah ketika wanita mendekat, wanita menjadi takut. Nah ini satu hal yang bisa Mbak Wira berikan sebagai solusi. Apabila Anda adalah seorang muslim, maka Anda bisa mempraktekkan surat Yusuf ayat 4-11 ya. Dirutinkan dibaca setiap habis subuh dan habis maghrib untuk membuat aura Anda nyaman ya ketika di hadapan wanita atau lawan jenis ya. Silahkan Anda bisa mengamalkan, itu gratis solusi yang Mbak Wira berikan. Jadi ketika ini udah komitmen ya, komitmen Mbak Wira adalah ketika orang melakukan terawangan memang bayar, pengecekannya memang bayar Rp250.000, tapi ketika nanti ada masalah maka akan Mbak Wira berikan solusi secara gratis ya. Itu bisa Anda amalkan. Oke, kemudian yang ketiga kita bicara ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda ya. Kemudian secara G negatif ataupun energi negatif tidak ada ya. Kemudian untuk cakra yang aktif tadi sudah Mbak Wira sampaikan, root cakra ya, cakra dasar Anda yang terletak di tulang ekor itu energinya super power banget. Kemudian ada solar plexus ya, letaknya 3 jari di bawah pusar, itu juga aktif sekali. Itu bagus semua, adalah cakra-cakra, titik-titik cakra yang mendukung energi kehidupan, yang menjadi tanda bahwa Anda adalah orang yang sangat sehat ya, staminanya bagus ya, semangat dan daya juangnya tinggi.
tinggi. Yang terakhir yaitu untuk khodam badan. Khodam badan ada dua aturannya. Yang pertama, Mbah Wira hanya membaca khodam yang benar-benar ada di badan. Ya, jadi kalau di benda, pusaka, mustika, azimat tidak Mbah Wira baca. Ya, hanya khusus yang di badan. Karena Mbah Wira dibayar untuk membaca badan Anda. Yang kedua yaitu jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Ya, misalnya praktisi lain bilang Anda punya khodam macan putih, kok kata Mbah Wira nggak ada, yaitu silakan tanyakan ke yang ngomong. Jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Ya. Untuk khodam leluhur setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang pada umumnya khodam leluhur ini mencari anak cucu yang mirip, ya, sehingga tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh karena sudah mirip. Untuk khodam leluhur ini Mbah Wira lihat tidak ada ya di diri Anda. Kemudian yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mendampingi seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Yang terakhir yaitu khodam ataupun jin yang ikut dengan Anda dengan alasan atau disebabkan oleh suka atau cinta. Ini juga tidak ada. Oke, demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan atas diri Anda. Silakan kalau ada tanggapan, ya, feedback, komentar, boleh ya, silakan diketikkan saja. Apapun yang Anda ketikkan akan Mbah Wira upload sebagai testimoni, ya, bukti bahwa Mbah Wira ngomong selama 20 menit ini adalah kenyataan, bukan omong kosong belaka kayak gitu. Ataupun kalau ada pertanyaan suatu yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.